Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Rizky Fadila dengan NIM F1E223014 dari program studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filter FER, Finite Impulse Response. Ini adalah salah satu jenis filter yang digunakan dalam pengolahan sinyal digital. Filter digital dan FER. Nah, pada slide ini, sebelum membahas tentang FVR, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu FVR, apa itu filter digital itu sendiri. Filter digital adalah sistem yang digunakan untuk mengolah sinyal digital. Tujuannya itu untuk melakukan frekuensi yang diinginkan dan mengurangi frekuensi yang tidak diinginkan atau yang biasa disebut noise. Dia digunakan luas dalam mengolah sinyal digital, komunikasi, audio, dan kontrol. Nah, apa itu FVR tadi? FVR itu sendiri adalah salah satu jenis filter dengan respon impuls yang terbatas. Artinya, setelah beberapa waktu, respon yang dihasilkan akan berhenti dan tidak langsung terus-menerus. Dia akan berhenti setelah jumlah sampel tertentu. FVR ini dipilih karena stabil dan juga kemampuannya menghasilkan fase linear. Lanjut ke filter FVR. Filter FVR memiliki beberapa karakteristik. Eh, Pertama, dia respon impulsnya itu berhingga. Yang dimaksud dengan berhingga ini adalah dia terbatas. Lalu yang kedua, dia tidak memiliki umpan balik. Dia tidak menggunakan feedback sehingga dia prosesnya lebih sederhana. Jadi outputnya itu tidak digunakan kembali dalam proses perhitungan. Itu yang dimaksud dengan tanpa umpan balik. Lalu yang ketiga, VR ini bersifat stabil secara alami sehingga dia lebih aman digunakan dalam berbagai sistem. Keempat, FVR ini sendiri dapat menghasilkan fase linear sehingga bentuk sinyal asli dapat dipertahankan dengan baik. Dia bisa menghindari distorsi fasa. Dia mudah diimplementasikan, cocok untuk implementasi digital seperti DSP, FPGA, dan MCU. Lanjut, prinsip kerja dari FVR. Prinsip prinsip kerja dari FVR itu sebenarnya cukup sederhana. Pertama, sistem itu akan menerima sinyal masukan atau input input dari sinyal diskrit masuk ke filter. Kemudian beberapa data sebelumnya disimpan menggunakan delay dan disimpan secara berurutan. Lalu hasilnya akan dikalikan dengan koefisien tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu penjumlahan hasil perkalian tersebut akan dijumlahkan untuk menghasilkan sinyal keluaran. Dengan proses itu, sinyal yang tidak diinginkan dapat dikurangi sehingga kualitas sinyal menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya adalah rumus dasar dari FVR. Ini seperti yang ada di sini. Rumus dasarnya adalah nilai output saat ini eh, eh, YN adalah hasil penjumlahan dari perkalian antara koefisien filter dengan sinyal masukan yang digeser sejauh K, sampel backward, di mana nilai K ini berjalan dari 0 sampai M. Ini adalah penjelasan dari variabel-variabelnya, yang dimana Y, N itu sama dengan sinyal keluaran output pada sampel KN, lalu sinyal masukan input pada sampel ke N dikurang K
yang dia ini sendiri mempresentasikan nilai masukan saat ini dan nilai-nilai masukan pada sampel sebelumnya di dalam delay. Lalu BK, koefisien filter ke K, disebut juga sebagai tap atau bobot filter. Koefisien inilah yang dia nanti menentukan karakteristik filter. Apa dia menjadi low pass atau high pass atau band pass dan lain-lain. Lalu M itu ada the order dari filter. Jumlah total tap atau koefisien pada filter ini adalah M tambah satu. Struktur dasar dari FER. Pada struktur dasar dari FER sebenarnya terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah input sebagai sinyal masukan, lalu kemudian delay yang berfungsi menyimpan data sebelumnya, lalu selanjutnya terdapat koefisien yang digunakan untuk mengalihkan data. Setelah itu hasil perkalian akan dijumlahkan oleh adder atau penjumlahan, dan juga eh, terakhir itu dihasilkanlah output sebagai sinyal keluaran. Struktur yang di sini itu mungkin terlihat sederhana, tapi ini itu adalah dasar dari berbagai aplikasi filter digital modern. Kelebihan dan juga kekurangan dari FVR. Kelebihannya eh, dia eh, stabil secara alami. Kedua, tidak menggunakan feedback, jadi dia lebih mudah untuk dibuat dan dianalisis. Ketiga, dia mudah dirancang, diimplementasikan pada perangkat digital. Lalu keempat itu dia mampu menghasilkan fase linear yang baik. Jadi memungkinkan reproduksi bentuk gelombang yang baik. Dia cocok untuk aplikasi presisi fasa. Dia mampu menghasilkan fasa linear yang baik. Namun FVR ini sendiri juga memiliki kekurangan. Dia membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan jenis filter-filter yang lain. Selain itu, jumlah dari perhitungan juga lebih banyak sehingga membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar. Karena itu, pemilihan FVR ini sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Perbandingan dengan eh, IIR atau Infinity Impulse Response. Selain FVR, terdapat juga filter IR. Eh, Perbedaan utama dari keduanya ini terletak pada penggunaan feedback. FVR itu tidak menggunakan feedback, sedangkan kalau IIR ini menggunakan feedback. FVR itu dikenal lebih stabil dan lebih mudah menghasilkan fase linear. Sebaliknya, kalau IIR itu biasanya menggunakan jumlah perhitungan yang lebih sedikit, sehingga lebih efisien. Namun karena menggunakan IIR memiliki kemungkinan untuk menjadi tidak stabil apabila perancangannya kurang tepat. Oleh karena itu, masing-masing filter memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di sini adalah beberapa contoh dari aplikasi FVR. FVR sendiri itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun seringkali kita tidak begitu menyadarinya. Pada bidang audio, kita biasanya untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas suara pada musik. Kalau dalam sistem eh, komunikasi digital, FVR itu biasanya menyaring sinyal sebelum dikirim atau diterima. Pada sistem kendali, FVR sendiri dapat digunakan untuk mengolah data dari sensor. Selain itu, FVR juga eh, bisa digunakan dalam bidang medis untuk membantu eh, analisis kondisi jantung. Lalu kesimpulan, FVR ini sendiri merupakan salah satu jenis filter digital yang memiliki respon terbatas.
FER itu bekerja menggunakan sampel saat ini dan sebelumnya. Delay plus coefficient, dia tidak menggunakan feedback. Jadi lebih stabil dan lebih mudah dianalisis. Fase linear membuat FVR itu cocok untuk aplikasi yang sensitif akan fasa. Banyak dipakai untuk audio, komunikasi, kontrol, dan medis. Baik, mungkin hanya ini aja, ini saja yang dapat saya sampaikan. Eh, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.